Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Jami' Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum pada kesempatan kali ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah, di malam Ramadan yang ke-26, di malam yang syahdu ini, min ashril awakhir, di 10 Ramadan terakhir, kata Nabi, taharrau lailatul qadr, kejarlah, gapailah Lailatul Qadar minal ashril awakhir, di 10 Ramadan terakhir, min Ramadan, di bulan Ramadan, atau di hadis yang lain minal witr, dispesifikkan di hari-hari ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Maka tidak ada yang Rasul kerjakan, tidak ada amaliyah-amaliyah yang lain kecuali memfokuskan di 10 Ramadan terakhir itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membincang tentang berbakti kepada kedua orang tua atau berbakti kepada orang tua. Tidak ada amalan yang luar biasa kecuali amalan itu ada kepada bakti kepada orang tua. Tadi ayat yang saya baca, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perhatikan dari sisi redaksinya jamaah sekalian, jamaah Masjid Jami' Al-Barakah, Krialoka, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Oh, lengkap. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kata Allah, silakan kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang paling tinggi kecuali kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain kata Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Fungsi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia, tidak lain dan tidak bukan kecuali penciptaan kita atau hadirnya kita di dunia ini semata-mata hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka ayat yang senantiasa kita lantunkan, hafal semua di surah Al-Fatihah, kita senantiasa melantunkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini menganjurkan kepada kita, iyyaka na'budu, Allah mendahulukan na'budu, baru kemudian nasta'in. Banyak-banyaklah menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan menyekutukan Allah, beribadahlah mukhlisina lahuddin. Na'budu, baru kemudian wa iyyaka nasta'in. Di sini Allah memberikan spesifikasi, iyyaka, hanya kepada Engkau kami menyembah. Dengan demikian tidak ada yang agung, tidak ada yang kami sembah, tidak ada yang akbar, kecuali akbar itu penyembahan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian setelah iyyaka na'budu, ketika kita sudah mengikrarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita, dan yang kita sembah tidak ada sesembahan yang lain kecuali sesembahan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang mengatakan dengan adanya pekerjaan ini semuanya serba selesai dengan pekerjaan itu, hati-hati. Atau mungkin ada suara burung di rumahnya, gara-gara burung, gara-gara burung, bukan Allah. Kalau bukan karena kepintaranmu nak, engkau tidak akan naik kelas. Hati-hati, yang memberikan kepintaran, yang memberikan kesuksesan adalah siapa? Allah. Ini tauhid, perlu kita luruskan. Maka iyyaka na'budu, baru kemudian iyyaka nasta'in. Kalau sudah lurus iyyaka na'budunya, menyembah kepada Allahnya, baru silakan kita minta apapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kebalik-balik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, minta terus sama Allah subhanahu wa ta'ala. Untung yang kita minta adalah Allah, ya. Kita aja kalau ada anak minta mulu, nak kamu minta mulu, Allah nggak pernah protes. Sudah kita minta, silakan minta sebanyak-banyaknya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini masih puasa, suaranya nggak kompak, men. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini males-males. Ulang lagi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Masya Allah, ini rangkaian ayat-ayat puasa Bapak Ibu sekalian. Ayat 183, 184, 185, 186-nya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada orang-orang yang meragukan Allah. Ya Allah, kami sudah beribadah ya Allah, tapi Engkau enggak pernah mengabulkan doa-doaku, ya. Kami sudah ikhtiar maksimal, jual ini, jual itu, tapi rasanya kok masih gini-gini aja, gitu. Kok masih begini-gini aja? Kemana engkau ya Rabb? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang meragukanku, di mana aku, di mana pertolonganku, di mana sesungguhnya peran Allah, kata Allah, inni qarib, aku sesungguhnya dekat. Di ayat yang lain, min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Ujibu da'watad da'i idza da'an, silakan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi jangan mohon dulu. Kata Allah, iyyaka na'budu dulu, menyembah dulu sama Allah, totalitas dulu sama Allah, baru kemudian iyyaka
nasta'in, baru kita bermohon apapun permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala asal iyyaka na'budu, dan harus yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ini doa kita kok enggak yakin sama Allah. Ya Allah, kalau engkau boleh, kalau engkau berkenan, jangan begitu, paksalah Allah itu. Ya Allah, saya pengen ini, pengen itu. Tetapi sebelumnya iyyaka na'budunya dulu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka siapapun yang berdoa kepada Allah, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti ijabah semua doa-doa kita dengan syarat falyu'minu bi, iman, yakin sama Allah, tasdiqum bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalum bil arkan. Apa yang kita yakini sesuai dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa perilaku kita sehari-hari. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan iyyaka na'budu ini dulu kita luluskan, baru kemudian wa iyyaka nasta'in, silakan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Allahnya sudah upaya yang lain baru kembali Allah. Salah, kurang tepat. Harusnya iyyaka na'budu. Saya contohkan Bunda, kalau ada kita kebutuhan sesuatu, ya taruhlah mau bayar sesuatu nih, nggak gede-gede di 1 miliar saja. Gede apa kecil ya Bunda? Kira-kira mintanya sama Allah dulu atau ke bank atau pinjem atau kemana? Jujur. Atau kita sakit nih, atau anak kita sakit, yang kita sebut langsung Allah atau langsung ke dokter? Mana? Yang mana? Jujur. Masya Allah. Anak kita mau masuk sekolah, mau kuliah. Saya kebetulan salah satu pengajar di UIN Jakarta itu. Ustaz, tolong bantu anak saya. Sudah minta bantu sama Allah? Belum. Ke Allah dulu, baru ke saya. Ini ya Allah, padahal ayatnya mengajarkan kepada kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi tidak jarang kita ada orang-orang yang bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi iyyaka na'budu kadang-kadang waduku nasta'in. Menyembahnya sama Allah tapi masih melibatkan dukun. Nah, ayat tentang bakti kepada kedua orang tua, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Silakan menyembah kepada Allah secara totalitas. Dan hebat ayat ini, wabil walidaini ihsana. Allahu Akbar. Allah menyamakan atau mensejajarkan kita beribadah secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tua. Wah, ya Rabb, Masya Allah, hebat ayat ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau kita nyembah Allahnya betul, maka seolah-olah ayat ini bilang tidak mungkin orang akan tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sholat dia, Masya Allah, sholatnya nggak pernah tinggal, berjamaahnya luar biasa. Begitu belum adzan saja sudah ke masjid duluan, padahal masih jam 10. Belum adzan, Masya Allah, sudah berangkat dulu, atau paling tidak pas adzan, Allahu Akbar, Allahu
Akbar. Loh, ada adzan lagi, berisya. Masya Allah, langsung hatinya tergerak. Hayya 'alas Masya Allah, langsung tinggalkan semua itu. Maka orang-orang yang model begini, yang ibadahnya kencang sama Allah, tetapi mohon maaf lahir batin, dia tidak hormat kepada orang tua, sia-sia. Ya Rabb, maka surga di bawah telapak kaki ibu itu betul. Al-jannatu tahta min aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil. Jelas dalil Quran, dalil hadisnya. Tidak akan bahagia orang yang tidak kenal dengan orang tuanya. Maaf, terjadi di beberapa tempat. Saya kebetulan di komisi dakwah di MUI Pusat mendapatkan laporan gara-gara ikut halakoh-halakoh kecil ngaji sama ustadz yang mungkin ustadznya kurang pati lurus ngajinya. Begitu habis ngaji menyalah-nyalahkan orang tua, menganggap orang tua tidak sesuai dengan akidahnya. Naudzubillah min dzalik. Terjadi itu Pak, terjadi. Katanya akidahnya berbeda. Masya Allah, padahal orang tua kita yang melahirkan kita. Kalaupun di dunia dia bahagia dengan menghardik orang tua, nggak selamat pasti di akhirat, nggak selamat. Karena orang tua disejajarkan birrul walidain, disejajarkan dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktunya masih ada, terus sampai jam 9 sampai jam 8. Ini sampai jam berapa nih? Ya 10 menit lagi. Saya ingin cerita soal Alqamah. Kita sudah tahu cerita Alqamah. Masya Allah, Alqamah ini ya tipologi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Atau dalam konteks saat ini bisa jadi berapa banyak atau berapa kali kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Disekolahkan tinggi-tinggi, begitu sudah pinter, sudah kaya, merasa paling hebat. Banyak. Dia bergelar S1, S2, S3, mungkin kalau ada S4 dia ambil S4. Ya. S9 itu apa namanya? Merek HP. Samsung. Lalu kemudian dengan pongahnya dia tidak hormat lagi kepada orang tua, menganggap orang tuanya kolot. Orang tua saya tidak sekolah, hanya lulusan pesantren, tapi tidak serta-merta kemudian menyalah-nyalahkan orang tua. Nah, Alqamah, pribadi Alqamah itu hampir-hampir dibakar oleh Rasulullah SAW gara-gara pernah menyakiti orang tuanya, tidak ridho. Ini Alqamah kok nggak meninggal-meninggal. Ditanya, ada nggak pernah kesalahan? Oh, dia nggak kenal sama orang tuanya. Itu sekaratnya panjang Pak. Sudah dipanggil tuh ibunya, panggil, nggak mau maafin, masih sekarat. Kata Rasulullah, udah bakar aja kalau begitu. Oh, ini Rasul Masya Allah itu ya, dalam hal ini tegas. Kalau soal biarin nggak apa-apa.
menandakan masih panjang dunia ini kalau masih terdengar suara anak-anak. Nggak apa-apa, sambil zikir, jangan dimarahin anak-anak. Berikan kebebasan di masjid sambil diarahkan. Bahkan saya ketika tinggal di Mesir 3 bulan waktu short course, di pojok-pojok masjid pasti yang saya datangi di Mesir itu ada tempat ramah anak. Nggak tahu kalau gang disentil lah, nggak mau lagi ke masjid. Imam kita itu di Mesir itu habis sholat, anak-anak sudah berjejer, sudah buatin paket kecil-kecil itu, salaman dikasih, masya Allah, syekh, dokter, dosen-dosen di Al Azhar. Hampir saya temukan setiap masjid-masjid besar selalu begitu. Habis sholat Jumat, anak-anak sudah baris itu, salaman, kasih bungkusan kecil itu, makanan-makanan ringan anak-anak. Ini juga bentuk pendidikan untuk anak. Kembali lagi ke Alqamah, sampai-sampai ibunya ini nggak mau memaafkan. Sudah dikumpulkan itu kayu bakar, hampir mau dibakar. Akhirnya apa? Ibunya memaafkan. Ya, memaafkan, dan akhirnya masya Allah wafatnya husnul khotimah. Wafatnya mudah karena doa orang tua. Nah, pertanyaannya, berapa kali kita pernah menyakiti orang tua? Mohon maaf lahir batin, ketika kita para suami termasuk saya suami, lebih mendahulukan ibunya atau istrinya? Jujur. Saya bisikin ya bunda-bunda, karena saya juga masih punya istri, alhamdulillah masih 1 sampai sekarang. Saya kasih pendidikan ke istri saya, sayangku, suamimu ini atau laki-laki atau seorang suami itu adalah masih hak dari ibunya. Jadi kalau ngambil duit itu nggak usah pinjem. Ya, silakan berbagi, asal berbaginya dengan adil. Ini masya Allah hitung-hitungan sama orang tua. Naudzubillah min dzalik. Sama juga dengan ibu-ibu yang punya profesi. Sama dengan istri saya juga dokter sama. Saya kasih pendidikan. Kebetulan orang Sunda, Neng, saya bilang, harta yang kamu dapatkan itu punyamu. Silakan mau bagi ke orang tuamu, silakan mau bagi kepada saudara-saudaramu, atau kamu pakai untuk apa? Mau bersolek silakan. Tapi kalau harta dari suamimu, kamu harus izin sama suami. Ini clear di sini. Setuju Bunda? Halo? Biar masuk pendidikan birrul walidainnya. Ini kalau nggak clear, masya Allah, ini sampai punya anak, punya cucu, nggak clear soal mertua dengan orang tua. Seolah-olah mertua itu adalah orang tua kedua. Jangan, mertua juga orang tua kita yang harus kita hormati. Ketika bunda-bunda punya suami, masih punya orang tua, silakan suami mau ngasih apapun itu masih haknya dari orang tuanya. Begitupun bunda-bunda yang punya hartanya dari suami, maka harus izin sama suami. Tetapi yang hasil dari sendiri nggak perlu lagi izin sama suami. Hartaku, hartaku kata istri. Hartamu, hartaku juga. Woi. Enak di lu, enak di gua kata. Baik Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah harus clear, agama sudah mengatur itu. Ada lagi satu cerita dalam waktu beberapa menit atau beberapa detik ke depan. Bagaimana cerita tentang yang sosok manusia tidak pernah dia semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi.
tapi kata Nabi dia akan masuk surga. Dia berpesan kepada sahabat-sahabatnya, nanti temuin seorang itu tuh, dia ma'rufun fis sama wa majhulun fil ard, terkenal di penduduk bumi, di penduduk langit. Para malaikat itu sudah tahu nih, ini luar biasa ini orang. Tapi majhulun fil ard, bukan orang populer, bukan tokoh masyarakat, bukan haji, bukan doktor, bukan dosen, bukan profesi yang hebat, tidak. Dia ma'lumun fis sama, penduduk langit semua kenal sama dia. Tetapi majhulun fil ard, dia tidak populer di bumi. Dialah Uwais Al-Qarni. Rasul sudah kagum, meskipun Rasul tidak pernah ketemu, kagum sama orang ini, iri sama orang ini. Kok bisa tidak pernah bertemu Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tetapi penduduk langit semuanya menyebut Uwais Al-Qarni. Ternyata dia sangat taat kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Sampai-sampai haji dia gendong itu, tawafnya dia gendong, silahkan berdoa. Oh, Masya Allah, kagum semua penduduk langit. Para malaikat itu mencatat hebat ini. Tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi karena birrul walidain, Nabi hormat, dan orang ini dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, penggembala Uwais Al-Qarni ini penggembala. Ya, dalam rangka ingin mengabulkan doa ibunya. Apa doanya? Pengen haji, nak. Mungkin di antara kita orang tua kita belum haji, kita hajiin. Dulu mungkin kita belum mampu, sama seperti saya dulu belum mampu menghajikan orang tua. Begitu sudah mampu, sudah siap, meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini konteksnya sama dengan dulu Uwais Al-Qarni. Tapi orang tuanya ini mohon maaf tidak bisa jalan. Maka dalam rangka itu Uwais Al-Qarni mengembala kambing, dalam rangka biar kuat badannya. Dari kambing itu masih kecil, dia pangku, dia gendong sampai ke puncak gunung. Dia turun juga dia bawa lagi sampai kambing itu gede. Kalau kambing gede, kambing gibas kira-kira berapa kilo itu ya? Mungkin antara 30 atau mungkin sampai 50 kilo. Itulah yang kemudian membuat kekar otot-ototnya. Dari itu kambing masih kecil sampai kambing itu gede, dia panggul dari bawah sampai ke puncak, dari puncak dia bawa lagi. Dalam rangka latihan untuk membawa orang tuanya, ibunya. Dia gendong, dia papah ibunya untuk haji. Dia tawaf, lalu kemudian dia sa'i, dan semua kegiatan-kegiatan haji dia panggul itu, sehingga doanya itu, doa anaknya, doa orang tuanya itu mustajab, sehingga ridho hatinya sampai-sampai menggetarkan arsy. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya yang masih ada kedua orang tua kita, yuk muliakan, berikan kesenangan kepada mereka. Itu sesungguhnya rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan orang tua sama seperti memuliakan Allah. Memberikan kemudahan sama orang tua, maka Allah pasti akan memberikan kemudahan kepada kita. Sebaliknya, jangan coba-coba kita menghardik atau membuat hati orang tua kita tidak baik, maka na'udzubillah itu menjadi bala buat kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang patuh dan taat kepada kedua orang tua kita. Kita hadiahkan Al-Fatihah. Mungkin diantara kita banyak yang kedua orang tua kita sudah tidak ada, belum banyak berbakti. Ustaz, ya Allah, dulu kami belum mampu untuk naikin ke mobil kita aja belum mampu, untuk ngajak ke kota ini belum mampu, masih ada di kampung Ustaz. Tidurnya pun Masya Allah dengan balai yang reot. Tapi begitu kami mampu, mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadiahkan Al-Fatihah.
Yang masih ada semoga Allah panjangkan usianya dalam ketaatan kepada Allah. Yang sudah dipanggil oleh Allah, yuk kita bakti, wakaf, sedekah atas nama mereka, itu membuat senang mereka. Bacain Fatihah setiap sholat kita, hadiahkan. Sesungguhnya bacaan Fatihah kita untuk kedua orang tua kita, itu sesungguhnya juga memudahkan kita. Ala hadihin niyah wa la kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.